Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami, Said Abdul Al-Mahdali. Kami sekarang sedang berada di Kota Lahewa, adalah merupakan sebuah kota yang kedua di Nias Utara setelah ibu kota. Nias Utara itu adalah Solo. Sekarang kami sedang mewawancarai Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nias Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Hamid Hasan Bule sebagai Ketua Umumnya dan Pak Pion sebagai Sekretaris Umumnya. Sedikit kita bercerita ya Pak ya, tentang struktur bisa terbentuknya Kabupaten Nias Utara ini tadi. Dan saya ingat betul itu adalah ketika Muhammadiyah Kabupaten Nias dimekarkan pada saat itu. Nah, bagaimana itu bisa maksudnya struktur daripada Kabupaten Nias Utara itu kepengurusannya seperti apa pada saat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Nias Utara menyampaikan berupa penyampaian dari Bapak bahwa pembentukan dari Muhammadiyah Nias Utara itu setelah termekarnya Nias dari Nias. Maka dengan itu spontan tahun 2016 maka terbentuklah Muhammadiyah Kabupaten Nias Utara. Pada saat itu yang menjadi pimpinan daerahnya adalah Bapak Sabrama Tanjung. Kemudian setahun berlalu Bapak Sabrama Tanjung wafat atau meninggal dunia, maka kami dinobatkan menjadi PD Muhammadiyah melalui musyawarah dari beberapa cabang yang dilaksanakan di Sabah pada bulan Ramadan tahun 1919 tahun lalu. Maka pada saat itu kami dihunjuk sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah karena jabatan kami waktu yang lama menjadi ketua satu pimpinan daerah Muhammadiyah bagian pengembangan cabang dan ranting. Maka hasil musyawarah kamilah dinobatkan menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah sampai sekarang. Dan selanjutnya yang ingin saya tanyakan Pak, Ya. apa saja aset-aset atau aum ya yang ada di Muhammadiyah Kabupaten Nias Utara ini? Apakah bisa dijelaskan kepada para pemirsa di mana saja berada? Silakan Pak. Terima kasih untuk aset-aset di Perserikatan Muhammadiyah, terutama dulu di bagian pendidikan. Pendidikan perguruan Muhammadiyah di Lahewa hanya ada TK Aba, SD Muhammadiyah dan MIS Muhammadiyah. Sedangkan di Lahewa Timur hanya ada MIS Muhammadiyah dan itu pun tidak lagi aktif, sudah runtuh semua gedungnya. Kemudian di Sifahando ada gedung, tetapi dimanfaatkan oleh masyarakat Sifahando Muhammadiyah sebagai MTDA. Dan ada hal-hal yang menjadi usul mereka di sana, artinya insentif guru-guru harus diperhatikan. Selanjutnya di Save atau Kecamatan Save, itu hanya ada gedung bagus permanen dan yang ada sekolahnya adalah merupakan TK Aba saja. Dan itu pun diharapkan sebagai insentif juga yang mereka harapkan di sana di Kecamatan Save, Pak. Dengan melihat kondisi amal usaha Muhammadiyah yang udah kelihatannya seperti pada gambar ini, tadi sempat kita ambil gambarnya, ada beberapa ruangan kelas seperti SD Muhammadiyah, terus perpustakaan dan juga seperti MIS Muhammadiyah. Keadaan bangunan fisik daripada lokalnya itu dalam keadaan sangat memprihatinkan Pak. Dan apa yang menjadi harapan Bapak agar keberadaan dari aum tersebut bisa lebih bagus lagi, bisa lebih istilahnya
ditingkatkan seperti yang kita lihat di amal usaha Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan apa yang kira-kira yang menjadi harapan Bapak kepimpinan pusat dan juga ke Azizmu pusat? Terima kasih. Sebagaimana apa yang saya jelaskan tadi, bahwa di Lahewa itu ada TK Aba, SD, dan MIS. Ketiga sekolah itu adalah bersatu padu dalam satu lingkungan saja, sehingga belajar mengajar tidak memenuhi yang semestinya. Maka kami harapan dari perguruan Muhammadiyah atau pimpinan daerah Muhammadiyah mencoba meminta bantu kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk daripada pelaksanaan belajar mengajar itu dapat dibagi. Sebagaimana yang telah kami coba, bahwa ada lokasi di MIS Muhammadiyah yang telah dibangun setengah permanen dari bantuan Kementerian Wilayah Sumatera Utara. Sedangkan dana itu pun hanya untuk dana renovasi, bukan RKB. Sehingga pelaksanaannya kami meminta persetujuan dari Kementerian Agama Kabupaten Nias waktu itu agar kami diberikan untuk renovasi saja atau RKB saja di arah Edombu. Jadi pembangunan gedung itu di sana cukup lumayan 2 lokal. Jadi harapan kami bagaimana kalau seandainya bantuan itu dipusatkan di MIS Muhammadiyah di Edombu, sehingga sekolah SD, sekolah MIS bisa berpisah lokasi di arah jalan sana, di jalan Edombu. Demikian harapan kami, kiranya dapat perhatian dari pemerintah pusat. Saya sedang mewawancarai saudara Don Hendrik Nazara sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nias Utara. Oh ya, gimana kabarnya saudara Hendrik? Alhamdulillah, lancar saja kita ya. Sebagai seorang sekretaris umum di Muhammadiyah, saya tahu betul loh kalau sekretaris itu sangat disitulah sentral daripada bisa bergeraknya sebuah organisasi. Maksudnya itu adalah operasional daripada sebuah organisasi ketika sekretarisnya itu adalah seseorang yang aktif. Nah, apa saja hal-hal yang beliau kerjakan selama menjadi sekretaris di PDM Kabupaten Nias Utara? Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Dalam hal ini kami selaku sekretaris, yang pertama dulu langkah-langkah semenjak pertama kami diangkat menjadi sekretaris, langkah-langkah yang kami ambil dulu adalah salah satunya adalah mengumpulkan data-data tentang AUM, ini amal usaha Muhammadiyah, kemudian tanah-tanah Muhammadiyah juga, di mana di Nias Utara ini banyak tanah-tanah Muhammadiyah yang sejak orang tua kita dulu sudah menghibahkan kepada kita. Dan di sisi lain juga tentang masalah administrasi dan memfasilitasi juga tentang kegiatan-kegiatan organisasi baik dari tingkat cabang di bawah maupun di tingkat wilayah ke atas. Para pemirsa di mana saja Anda berada, saya sekarang sedang mewawancarai Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Lahewa, Saudari Fidar Wahyuni Gule. Dan Saudari Fidar ini juga seorang aktivis atau netizen yang sangat aktif di FB Twitter. Kami itu berteman dan suka bercanda dan komen. Apa kabarnya Fidar? Selalu sehat walafiat ya. Iya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan kalau nggak salah Fidar ini sebagai seorang kepala sekolah di ini juga aktif di RA ya, di Nasyatul Aisyah Kabupaten Nias Utara ya. Yang menjadi seorang pengurusnya juga di situ ya. Ya, sebagai apa di Nasyatul Aisyah? Di Nasyatul Aisyah dulu saya menjabat sebagai sekretaris umum. Oh, alhamdulillah. Yang jadi ketuanya siapa? Ketua Nasyatul Aisyah. Ya. Baiklah, yang ingin saya tanyakan,
Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Kecamatan Wahewa ini guru-gurunya ada berapa? Ada berapa guru ASN yang ditugaskan di sini, dan juga berapa orang guru-guru yang honor, dan kira-kira berapa honor yang mereka terima setiap bulan? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kami di sini sebagai Kepala MIS Muhammadiyah. Jadi saya memiliki anggota sebanyak kami keseluruhan sebanyak 10 orang. Jadi 2 orang ASN itu yang diangkat dari Kementerian Agama Kabupaten Setara, dan 7 orang itu diangkat oleh Majelis Dikdasmen Cabang Wahewa, dan 1 orang lagi ada 1 orang tenaga pendidikan. Selanjutnya MIS Muhammadiyah kemudian mendapat honor itu bersumber dari anggaran BOS. Jadi ada sekitar 4 orang guru itu hanya menerima dana atau honor dari anggaran BOS, itu tidak menerima dana dari apapun. Jadi yang 3 orang ada juga guru yang menerima dari dana BOS, ada juga menerima dana terpencil, dan ada juga yang menerima GBPNS. Artinya di guru-guru MIS Muhammadiyah ini yang sudah berpendidikan memiliki kualifikasi S1 itu semua menerima bantuan tersebut. Jadi ada juga guru yang masih melanjutkan pendidikan sedang kuliah, artinya mereka hanya menerima besaran BOS saja, tidak ada menerima dana dari yang lain. Sebagai seorang sekretaris, tentu Saudara Yon Henry tahu bahwa amal usaha Muhammadiyah ini apakah ini tadinya adalah dibeli atau merupakan wakaf atau merupakan sesuatu yang dihibahkan. Terus berapa ukurannya gitu, lahan-lahan seperti misalnya masih ada lahan kosong dan juga lahan-lahan yang masih ada ini gitu. Baik, pertama dulu lahan pusat dulu yang menjadi amal usaha Muhammadiyah dulu yang berada di tengah-tengah pasar itu kita mempunyai lahan itu sebesar 40 kali 30 meter. Nah, kemudian di arah Edombu juga kita sudah dihibahkan tanah itu yang pada tahun 1982 itu sudah dihibahkan kepada kita sebesar 16 kali 17 meter. Namun melihat karena situasi sekolah yang padat di pasar ini, di pasar Wahewa ini, sehingga kita mengalihkan ke sana, sehingga pada tahun lalu kita telah melakukan pembebasan lahan di jalur yang telah ada hibah sama kita. Pembebasan lahan yang menuju ke belakang itu sebesar 10 kali 24 meter. Oh, berarti sudah menjadi milik kita ya? Sudah menjadi milik kita. Oh, alhamdulillah. Baik, terus apa kira-kira yang menjadi harapan sebagai seorang sekretaris umum? Apa kira-kira yang menjadi harapan Saudara Yon untuk memajukan Muhammadiyah Kabupaten Nias Utara ini, juga berserta dengan aum-aumnya? Karena kita lihat tadi kan di sana sini banyak kerusakan dan banyak sesuatu yang mesti harus bisa diperbaiki kembali. Dan juga seperti lahan kosong itu, apakah mau dibangun apa gitu atau apa, bisa dijelaskan kepada para pemirsa? Terima kasih. Lahan yang telah kita buat itu di pasar Wahewa itu sudah kita buat semacam sekolah dan masjid.
di mana di sekolah itu sudah ada 3 sekolah seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, yakni SD, MIS Muhammadiyah dan TK Abah. Kemudian di arah Edombu kita juga sudah membuat 2 lokal setengah permanen dengan situasi apa adanya karena mengingat banyaknya siswa. Jadi di situ ada sudah kian 2 lokal dan harapan kita kita akan memisahkan ini gabungan ini di pasar lah, di tengah-tengah pasar ini yang antara SD dengan MIS Muhammadiyah, di mana MIS Muhammadiyah kita rencanakan itu berada di arah Edombu. Nah, dengan lahan yang sudah tersedia tadi sangat memungkinkan untuk kita bisa membangun beberapa kelas lagi di arah Edombu. Saudara pemirsa, sekarang saya sedang mewawancarai Saudara Samsuwardi sebagai sekretaris dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Wahewa. Apa kabarnya Pak Samsuwardi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ngomong Pak Samsuwardi ini asalnya dari mana? Dari Nias asli atau memang dari Seberang? Oh, ini sepertinya penting juga ditanya. Iya. Baik, sebenarnya saya perantau. Perantauan. Jadi saya berasal dari Medan. Kebetulan memang jodoh istri orang Nias. Nias. Oh, berarti natural di sini. Dan tetapi darah Muhammadiyah tetap ada pada diri saya. Karena saya di Kota Medan juga Memang backgroundnya di Muhammadiyah. ya, dulunya. dulu waktu SMP juga sudah bergabung di IFM Muhammadiyah, Kota Medan. bukan? Pertama di cabang Tegarejo, Oh iya. kemudian di Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, kota bagian Jawa, tapi udah lama itu. Kemudian setelah merantau untuk sini, saya tetap beraktivitas dengan organisasi. Iya. Oh ya, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan struktur organisasi sebagai sekretaris di Dasmen ya di PCM Wahewa. Di Dasmen apa PCM membawahi apa saja sekolah-sekolah? Baik, saya akan jelaskan. Ini kebetulan ketua kami juga lagi ada kegiatan di kita, jadi saya diminta untuk mewakili. Iya. Jadi, di Dasmen cabang Wahewa itu ada membawahi beberapa sekolah, antara lain SD Muhammadiyah, MIS Muhammadiyah, ya swasta Muhammadiyah. Jadi tugas kami itu sebenarnya adalah dalam hal controlling mulai dari belajar mengajar hingga bertanggung jawab penuh terhadap sarana dan prasarana yang ada di perguruan Muhammadiyah. Hanya saja ya apa dikata sifatnya dana kita juga terbatas, mengingat kita juga menggratiskan anak-anak siswa untuk membayar uang sekolah. Jadi sebenarnya itu gaji-gaji dari guru itu berasal dari dana ataupun ada sumbangan dari kita ada. Dan ini gedung Muhammadiyah, gedung perguruan Muhammadiyah ini sekarang ada 2 lokasi. Ini mungkin ada sebelumnya udah menjelaskan, tapi ini biar saya ungkapkan kembali. Yang pertama itu di sini di lokasi di Pasar Lahewa ini, di pusat keramaian, bergabung dengan Masjid Taqwa Muhammadiyah cabang Lahewa. Di sini tergabung ada 2 sekolah, SD dan MIS. Oke, udah itu satu lagi di lokasi di Edombu.
di Kelurahan Pasar Lembel juga. Di sana itu memang kemarin itu udah ada dibebaskan oleh Rajis Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara. Kalau tidak salah itu ada bantuan berupa pembebasan lahan. Kami sangat berharap mungkin sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah Muhammadiyah, Miss Muhammadiyah Wadewa, bagaimana untuk Miss Muhammadiyah itu disentralkan di Kedong. Jadi di sini khusus SD. Jadi biar ada tidak terjadi istilahnya seperti tumpang tindih. Jadi guru-guru itu gampang kontrolnya. Nanti ada yang kelas, misalnya di sini kelas 1 sampai kelas 3, di sana kelas 4 sampai kelas 6. Jadi ketika ada perubahan, misalnya tidak datang guru, yang di sini nanti menutupi di sana, agak lumayan jauh juga. Jadi saya rasa itu saja. Baik, terima kasih atas waktunya Mas. Mudah-mudahan kita doakan semoga apa yang menjadi harapan kita di Muhammadiyah Kabupaten Nias Utara ini bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah seorang simpatisan Muhammadiyah di Kabupaten Nias Utara, melalui media ini menyampaikan beberapa pengharapan kepada semua pihak tentang kondisi sektor pendidikan yang berada di bawah naungan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Nias Utara. Yang pertama, bahwa amal usaha Muhammadiyah pada sektor pendidikan sejak berdiri pada tahun 1955 hingga sekarang berjalan sebagaimana biasa, khususnya jenjang pendidikan madrasah ibtidaiyah. Yang kedua, bahwa kondisi sarana prasarana gedung pendidikan yang ada saat ini sangatlah memprihatinkan, disebabkan karena lebih dari 25 tahun terakhir unit madrasah ini belum tersentuh upaya renovasi, apalagi pembangunan atau penambahan ruang kelas yang baru. Yang ketiga, bahwa seluruh biaya operasional pendidikan hanya bersumber dari bantuan operasional sekolah dari Kementerian Agama yang jumlahnya sangatlah terbatas, sehingga berpengaruh secara langsung pada besaran honorarium tenaga pendidik yang masih jauh di bawah standar. Dari beberapa hal di atas, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkanlah mewakili seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, kami menyampaikan permohonan kepada semua pihak yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat membantu meringankan beban lembaga pendidikan di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Nias Utara, sehingga dapat terus menjalankan tugasnya dalam membentuk generasi Islam yang militan dan berjuang menegakkan kalimatullah di bumi Pulau Nias dan terkhusus di Kabupaten Nias Utara. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di Muhammadiyah ini kan ada seperti lazismu ya, Iya. seperti pengumpul zakat khusus untuk orang-orang Muhammadiyah. Jadi bagaimana Bapak melihat lazismu ini? Apa yang menjadi harapan Bapak ke depannya nanti di Nias Utara ini tentang lazismu? Terima kasih. Kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Nias Utara sangat menyambut baik daripada pembentukan lazismu ini, karena satu-satunya di Perserikatan Muhammadiyah Nias Utara tidak pernah terbentuk lembaga ini, lazismu ini. Namun harapan kami seandainya hal ini kita wujudkan untuk terbentuk di Nias Utara, kami mengharapkan andaikan dari pimpinan
wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara datang langsung ke lokasi Nias Utara sekaligus yang merupakan sosialisasi dan langsung membentuknya apa yang merupakan tugas-tugas lazisme ini dalam lembaga Perserikatan Muhammadiyah. Pemirsa di mana saja Anda berada, demikianlah tadi liputan kami di PDM Kabupaten Nias Utara, dan semoga Muhammadiyah di daerah wilayah Kabupaten Nias Utara tetap berjaya. Demikianlah saya Abdul Ghalib Al-Madali beserta saudara Ikhlas Caniago dan juga anggota unsur PDM Nias Utara beserta Dikdasmen dari dan cabang dari Nasihatul Aisyah dan juga dari kepala sekolah dan guru-guru madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Mohon pamit dari hadapan Anda. Demikian fastaghfirul khairat wa nasrun minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.